Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran fikih ibadah kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita keberkahan, pahala dan juga banyak kebaikan. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesempatan, kemudahan, kelancaran, semangat, istiqomah dan juga kesungguh-sungguhan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami pelajaran-pelajaran yang akan kita bahas dan memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang tempat-tempat yang disunahkan untuk dikunjungi di kota Madinah. Mengapa materi ini kita bahas? Karena materi ini masih berkaitan dengan materi ibadah haji, dan sebagai bentuk pengingat untuk kita dan juga ilmu bahwa sebelum atau setelah pelaksanaan ibadah haji atau umroh, hendaklah seseorang itu berusaha untuk mengunjungi tempat-tempat yang akan kita bahas di sini, yaitu tempat-tempat yang disyariatkan oleh Islam untuk dikunjungi. Yang pertama, sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengunjungi masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mengunjungi tempat-tempat ini akan lebih mudah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Dan tentunya orang yang mengunjunginya ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh, ketika berangkat haji atau umroh, maka ia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Namun sebagaimana yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa mengunjungi Masjid Nabawi ini bukanlah termasuk dari rangkaian ibadah haji, dan tidak ada keterikatan, tidak ada keterkaitan antara mengunjungi Masjid Nabawi dan ibadah haji. Sehingga tidak bisa dinyatakan siapa yang tidak mengunjungi Masjid Nabawi maka ibadah hajinya tidak sah. Ini adalah sesuatu yang keliru. Jika seseorang telah melaksanakan ibadah haji, maka telah selesai dan tuntas ibadah hajinya, walaupun ia belum mengunjungi Masjid Nabawi. Hanya saja sekali lagi, mengunjungi Masjid Nabawi di saat seseorang berangkat haji itu akan lebih mudah, akan lebih memudahkan dalam perjalanan mengunjungi Masjid Nabawi. Tayyib. Kita memohon berdoa kepada Allah Azza wa Jalla
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bisa mengunjungi Masjid Nabawi dan bisa melaksanakan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi serta bisa berada di Raudhah yang berada di Masjid Nabawi. Amin amin ya rabbal alamin. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mari kita kembali ke buku fikih muyasar kita. Taib, mari kita sama-sama membaca, menyimak dan mendengarkan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amma kaifiyatu ziyarati, adapun cara mengunjungi Masjid Nabawi, fa idza wasala al-musafiru, apabila orang yang datang ke Masjid Nabawi telah tiba ilal masjid, di Masjid Nabawi, ustuhibba lahu, disunahkan baginya an yuqaddima rijlahul yumna, disunahkan baginya untuk masuk ke Masjid Nabawi mendahului ya kaki kanan. Hala dukhulihil masjidah, ketika dia masuk ke Masjid Nabawi. Disunahkan ketika tiba di Masjid Nabawi dan hendak masuk untuk mendahulukan kaki kanan. Wa yaqulu du'a al-masyru'a, kemudian mengucapkan doa yang disyariatkan inda dukhul ay masjidin, doa yang disyariatkan untuk dibaca ketika masuk masjid. Apa doanya? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi, dengan menyebut nama Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah. Allahumma, ya Allah, Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah untukku abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Walaysa li masjidihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada di dalam mengunjungi Masjid Nabawi zikrun maksusun, zikir yang khusus. Nggak ada zikir-zikir khusus yang dibaca ketika mengunjungi Masjid Nabawi. Harus baca ini? La, tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang nggak ada dalil yang menjelaskan akan hal tersebut. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah masuk ke Masjid Nabawi dengan mendahulukan kaki kanan, yusolli rak'ataini, hendaklah orang tersebut melaksanakan salat sunnah 2 rakaat fi ayyi makanin minal masjidi, di tempat manapun dalam area masjid. Wa in shallaha fi raudhati, jika dia melaksanakan salat sunnah ini di raudhah, fahuwa afdol, maka itu lebih utama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti, antara rumahku, wa mimbari, dan mimbarku, raudhatun, adalah raudhah. Raudhah itu artinya taman. Min riyadil jannati, dari taman-taman surga. Di mana ketika seseorang berdoa di sana, doanya akan manjur, doanya akan mustajab. Wa man zara masjidahu sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengunjungi Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, yan bagilahu, hendaklah ia an yuhafidha ala ada'i salawat, hendaklah ia menjaga pelaksanaan salawatil khamsi, menjaga pelaksanaan salat 5 waktu fihi, di Masjid Nabawi. Wa an yakthura fihi minadz-dzikri wad du'a wa salatin nafilah, wa an yukthir, dan hendaklah ia juga memperbanyak fihi, di dalam Masjid Nabawi, minadz-dzikri, bacaan zikir, wad du'a, bacaan doa, wa salatan nafilah,
memperbanyak salat sunnah fi raudhatis syarifah, terutama di tempat yang namanya raudhah. Ihtisaban lil ajri, ya, sebagai bentuk untuk mendapatkan pahala, wathawabil jazil, dan juga ganjaran yang besar. Amma salatul faridati, adapun salat faridah, salat wajib, fal aula, maka yang paling utama, lizair wa ghairihi, bagi orang yang sedang berkunjung ke Masjid Nabawi atau yang bukan sedang berkunjung, maksudnya orang yang memang mukimnya dekat dengan Masjid Nabawi, an yataqaddama ilaiha, maka hendaklah salatnya itu di shaf pertama, shaf yang paling depan. Wa yahris, dan berusaha ala sufufil awwali, untuk salat wajib di shaf pertama. Al muraghaba fiha mastata'a, yang dianjurkan oleh syariat Islam, dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat shaf pertama. Liannaha muqaddamatun ala raudhah, karena shaf pertama ini lokasinya ada di depan raudhah. Tayyib. Ya, ini dia raudhah. Ya, bisa kita lihat di gambar ini ada tanda panah yang keterangannya berwarna hijau. Di situ tertulis salat dan doa di area raudhah dinilai utama dan doa makbul terkabul. Taib ahibati fillah. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang datang ke Masjid Nabawi, pertama mendahulukan kaki kanan, lalu baca doa bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, kemudian salat sunnah dimanapun, tapi kalau bisa di raudhah, dan memperbanyak zikir, doa, serta salat sunnah di Masjid Nabawi, karena pahalanya besar sekali, ya, lebih besar daripada salat-salat di masjid yang lain, kecuali dari Masjid Al-Haram. Adapun ketika pelaksanaan salat wajib, maka hendaklah berusaha untuk mengisi shaf pertama untuk salat wajib, karena memang shaf awal itu posisinya ada di depan raudhah. Ya, shaf awal posisinya ada di depan raudhah. Jadi jangan berebut raudhah ketika salat fardu. Yang diperebutkan adalah shaf pertama ketika salat fardu. Tayyib ahibati fillah. Al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua, ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dari tempat yang disyariatkan oleh Islam untuk dikunjungi di kota Madinah adalah mengunjungi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makam seorang yang telah begitu besar jasanya untuk kita semua. Orang yang paling kita cintai, bahkan lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Orang yang telah berjuang sampai mengorbankan nyawanya untuk menebarkan kebaikan Islam, sehingga hari ini atas nikmat Allah kita bisa merasakan begitu indah, begitu nikmat memeluk agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk pergi haji atau umrah, marilah kita berusaha untuk mengunjungi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza zaral muslimul masjidan nabawi, apabila seorang muslim mengunjungi Masjid Nabawi, ustuhibba lahu ziyarata qabrihi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan baginya untuk mengunjungi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qabrai sahibaihi, dan juga mengunjungi makam dua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang posisinya berdampingan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man huma, siapa keduanya? Keduanya adalah Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Liannaha tabi'atun li ziyarati masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam kunjungan ke Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa gampangnya udah sepaket. Kenapa? Karena makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Masjid Nabawi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lokasinya berdekatan. Walaisat hiya aslul qasdi, tapi ingat, mengunjungi makam Nabi bukan tujuan utamanya, bukan. Ya, bukan. Mengunjungi makamnya Nabi itu bukan tujuan utamanya, bukan. Tapi tujuan utamanya adalah ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru diikuti mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita tidak menghormati Nabi, bukan. Justru dengan begitu kita betul-betul menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk lebih mengutamakan beribadah dahulu daripada yang lainnya. Dan harus kita ingat bahwa bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan hawa nafsu, tapi harus dengan berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Wa hadhihi hiya ziyaratul masru'ah, dan ini adalah ziarah atau kunjungan yang disyariatkan dalam Islam. Wala yusra'u syaddur rihali ilaiha, ya, dan tidak disyariatkan untuk bersusah payah melakukan perjalanan ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disyariatkan seseorang bersusah payah untuk melakukan perjalanan dengan tujuan ngunjungin kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Yang disyariatkan oleh Islam bukan mengunjungi kuburan Nabi, bukan. Tapi yang disyariatkan oleh Islam, pahami baik-baik, adalah berupaya, berusaha untuk mengunjungi Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan ibadah di dalamnya. Perhatikan, bal syaddur rihali, bahkan berusaha, berupaya li ziyarati kuburil anbiya, untuk mengunjungi kuburan-kuburan para nabi, wassalihin, atau mengunjungi kuburan orang-orang soleh, wal amakinil ukhra, dan mengunjungi menziarahi tempat-tempat yang lainnya, ghairal masjidil thalatha, selain dari 3 masjid, al-masjidil haram, al-masjidil nabawi, dan al-masjidil aqsa, in aqadal ijma, para ulama bersepakat ala tahrimihi, bahwa hal tersebut hukumnya haram. Sekali lagi, ahibati fillah, yang disyariatkan oleh Islam adalah kita berusaha untuk dapat mengunjungi 3 lokasi yang mulia. Ini yang disyariatkan oleh Islam. Siapa yang pengen melakukan perjalanan untuk mengunjungi suatu tempat, maka tempat yang dituju itu dalam syariat Islam hanya 3. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa.
Selainnya, maka seseorang tidak disyariatkan untuk bersusah payah melakukan perjalanan ke sana, walaupun untuk mengunjungi makam-makam para nabi. Bayangkan kalau makam-makam para nabi saja Islam tidak menganjurkan, Islam tidak mensyariatkan penganutnya untuk berusaha mengunjunginya, bagaimana dengan makam-makam selain para nabi? Bukan kita tidak menghargai, bukan kita tidak menghormati, bukan kita tidak mencintai para nabi, tidak. Tapi karena kita ingin mengikuti dalil dan aturan dalam Islam. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai bukti kecintaan kita kepada para nabi. Cinta kita kepada para nabi dibuktikan dengan mengikuti ajarannya, mengikuti dalil-dalil yang sahih, bukan dengan mengunjungi makamnya. Dan sangat disayangkan, ahibati fillah, banyak dari jamaah Indonesia yang ketika mengunjungi makam Nabi, dia malah minta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hal tersebut merupakan perbuatan syirik. Tidak boleh kita meminta kepada orang yang sudah meninggal. Sekalipun itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena meminta dan memohon adalah ibadah, dan ibadah itu hanya ditunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla saja. Wa man fa'alahu fahuwa 'asin biniyatihi. Siapa yang melakukannya, yaitu bersungguh-sungguh berupaya, bersusah payah untuk melakukan perjalanan demi mengunjungi makam-makam orang soleh, makam-makam keramat atau tempat-tempat yang dikultuskan selain Masjidil Haram, selain Masjidil Nabawi, selain Masjidil Aqsa, maka asin, dia adalah orang yang telah berbuat maksiat biniyatihi, karena niatnya. Athimun because dia adalah orang yang berdosa karena tujuan yang dia inginkan. Limukhalafatihi limafhumil hadis, karena dia telah menyelisihi hadis al-warid yang ada fi syaddir rihal ilal masajidis salasah, di mana hadis yang ada itu mensyariatkan kita untuk melakukan perjalanan, berusaha melakukan perjalanan hanya ke 3 tempat saja: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Amma kaifiyatuz ziyarah, adapun cara mengunjungi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ala zair, maka hendaklah bagi orang yang menziarah an yakifa tijaha qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berdiri di hadapan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam biadabin, dengan penuh adab, wa hafdhi sautin, dan melirihkan suara, enggak teriak-teriak. Tsumma yusallim alaihi qailan, lalu mengucapkan salam kepada Nabi dengan berkata, Assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidaklah seseorang, yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku, illa, melainkan, radallahu alayya ruhi, melainkan Allah akan kembalikan ruhku kepadaku, hatta aruda alaihi salam, agar aku membalas ucapan salamnya. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadisnya sahih, menunjukkan orang yang mengucapkan salam kepada Nabi disalamin balik sama Nabi, didoain balik dengan doa kebaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa in qala zair, dan jikalau orang yang berkunjung ke makam Nabi ini berkata atau mengucapkan assalamu alaika ya khairatallah min khalqihi, keselamatan bagimu wahai makhluk terbaik ciptaan Allah. Ashhadu annaka, saya bersaksi bahwasanya engkau qad balagtar risalah, telah menyampaikan risalah agama, wa addaital amanah, dan engkau telah menunaikan amanah, wa nasahtal ummah, dan engkau telah menasihati umat, wa jahadta fillahi haqqa jihadi, dan engkau telah berjihad menegakkan agama Allah fi sabilillah haqqa jihadi, dengan jihad yang sesungguhnya. Allahumma atihil wasilah, ya Allah berikanlah kepadanya wasilah wal fadilah, dan keutamaan. Wa ba'athul maqamam mahmud, dan bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji, alladzi wa'adtah, yang telah engkau janjikan. Allahumma jazihi an ummatihi khairal jaza, ya Allah berikanlah balasan untuknya atas jasanya bagi umatnya, khairal jaza, dengan balasan yang terbaik. Fala ba'sa, kalau orang yang mengunjungi makam Nabi mengucapkan hal tadi, fala ba'sa, maka itu enggak apa-apa. Tsumma ba'da dzalika, setelah mengucapkan salam kepada Nabi SAW, yusallim ala Abi Bakrin, hendaklah orang yang berziarah itu juga mengucapkan salam kepada Abu Bakar, wa Umar, dan juga kepada Umar radhiyallahu anhuma. Wa yad'u lahuma, dan hendaklah orang yang berziarah itu juga mendoakan kebaikan untuk Abu Bakar dan Umar. Wa yataraham alaihima, ya, dan mendoakan rahmat untuk keduanya. Lima uthiraan ibni Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana ada athar, ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu, bahwasanya beliau, kana idza sallama ala Rasul, beliau itu ketika mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahibaihi, dan juga mengucapkan salam kepada dua sahabat Nabi yaitu Abu Bakar dan Umar, la yazidu ala qaulihi, beliau tidak menambahkan dari ucapannya assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya abata, thumma yansarif. Dalam riwayat ini Ibnu Umar ketika mengunjungi makam Nabi SAW, dia mengucapkan salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar, dan kepada ayahnya yaitu Umar bin Khattab. Beliau mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan bagimu wahai Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Bakrin, keselamatan bagimu wahai Abu Bakar. Assalamu alayka ya abata, dan keselamatan bagimu wahai ayahku. Nah, kalau kita yang ngucapin, maka ucapan kita assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya Umar. Bukan ya abata, karena ya abata ini artinya wahai ayahku. Ini diucapkan oleh anaknya Umar yaitu Abdullah bin Umar. Tsumma yansarif, kemudian Abdullah bin Umar pun pergi setelah mengucapkan salam. Wa yahrumu ala zairi, haram bagi orang yang berziarah ke makam Nabi, wa ghairihi, dan juga bagi orang yang tidak sedang menziarahi kuburan Nabi, at-tamassuh bil hujrah, ngusap-ngusap dinding makam Nabi SAW, au takbiluha, atau menciumnya, au tawafu biha, atau melakukan tawaf di sekelilingnya, au istiqbalaha halad du'a, atau dia menghadap makam Nabi ketika berdoa, padahal kalau berdoa itu ngadapnya ke kiblat. Awis su'al Rasul sallallahu alaihi wasallam qada al-hajat, demikian pula haram untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa tafrijil kurbat,
dan agar diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, wasyifa al-marad, dan meminta kepada Nabi untuk diberikan kesembuhan dari penyakit, wa nahwi dzalik, dan doa-doa yang lainnya. Ini haram. Doa itu ibadah, dan ibadah itu hanya dilakukan dan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, sekalipun itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna dzalika kulluhu lillah, karena semua itu hanya untuk Allah. Tawaf, menghadap kiblat ketika berdoa, meminta dan berdoa, semua itu hanya ditunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla saja. Wala yutlabu illa minhu, tidak boleh seseorang berdoa kecuali hanya kepada Allah. Walaisat ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengunjungi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qabrai sahibaihi, dan dua makam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibatan, bukanlah suatu perkara yang wajib, bukan. Wala syartan fil haji, dan bukan termasuk syarat sahnya haji. Kama yadhunnu ba'du juhal minal ammah, sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang-orang yang tidak punya ilmu dari orang-orang awam, di mana ada sebagian mereka mengatakan tidak sah siapa yang melakukan haji atau umroh tapi nggak mengunjungi makam Nabi SAW, maka hajinya nggak sah atau umrohnya nggak sah. Ini keliru. Bal hiya mustahabbatun, mengunjungi makam Nabi SAW dan makam kedua sahabat Nabi SAW mustahabbah, hukumnya sunnah. Fi haqqi man zara al masjidin nabawi SAW, bagi orang yang sedang mengunjungi Masjid Nabawi SAW. Wal irtibata bainaha wa bainal haji batatan, dan tidak ada keterikatan, tidak ada hubungan apapun antara ibadah haji dan mengunjungi makam Nabi SAW. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda dan terpisah. Wa ma warada fi hadzal babi, dan apa-apa yang ada, keterangan apapun yang ada berkaitan dengan mengunjungi Masjid Nabawi, yang berkaitan dengan mengunjungi kuburan Nabi, minal ahaditsil lati yahtaju biha man yaqulu bi masyru'iyyati syaddir rihal ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annaha min mukammilatil hajj fahiya ahaditsun saqitatun. Semua dalil, semua keterangan, semua riwayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya untuk mengunjungi makam Nabi, tentang diharuskannya seseorang untuk bersusah payah, berusaha untuk mengunjungi kuburan Nabi, maka keterangan, riwayat, dan hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. La aslalaha, yang tidak ada dasarnya. Imma dhaifatun aw madu'ah, boleh jadi hadisnya hadis dhaif atau bahkan hadis palsu. Kahadis, contohnya seperti hadis man hajja walam yazurni faqad jafani, siapa yang melakukan ibadah haji tapi tidak mengunjungiku, maka dia telah acuh terhadapku. Wa hadis, dan hadis man zara qabri wajabat lahu syafaati, siapa yang mengunjungi kuburanku maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Wa ghairuhuma katsir, dan hadis-hadis yang mirip dengan hadis ini banyak. Wa kulluha, akan tetapi semuanya lam yathbut minha hadisun wahid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada hadis yang sahih. Bal jazima ba'du ahlil ilmi, bahkan sebagian ahli ilmu, maksudnya adalah ulama, memastikan jazima bi annaha kulluha
maudu'atun makdzubatun. Semua keterangan, semua riwayat, semua hadis tentang mengunjungi Masjid Nabawi adalah syariat Islam, adalah penyempurna haji, adalah hadis-hadis yang lemah, bahkan hadis-hadis yang palsu. Ahibati fillah, inilah gambar makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan makam kedua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu makam Abu Bakar dan makam Umar radhiyallahu anhuma. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengizinkan kita untuk dapat mengunjungi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendapatkan kesempatan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ahibati fillah, kemudian al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, al-amakinul ukhra allati tusyra, tempat-tempat ukhra yang lain, allati tusyra, yang disyariatkan oleh Islam, ziyaratuha, untuk dikunjungi, fil Madinatin Nabawiyah, di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan kota Madinah. Yustahabbu lizairil Madinah, disunahkan bagi orang yang mengunjungi kota Madinah, rajulan kana aw imra'atan, baik laki-laki atau perempuan, an yakhruja mutatahhiran, untuk pergi dalam keadaan suci, ila Masjid Quba, ke Masjid Quba, wa yusalli fihi, dan melaksanakan salat di Masjid Quba. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yazuru Masjid Quba, di mana beliau pernah mengunjungi Masjid Quba, raqiban wa masyian, baik dalam keadaan menunggang atau dengan berjalan kaki, wa yusalli fihi rak'ataini, dan Nabi SAW ketika mengunjungi Masjid Quba, beliau pun melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, siapa yang berwudu bersuci di rumahnya, tsumma ata Masjid Quba, lalu dia mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, lalu dia melaksanakan salat di Masjid Quba, kana lahu ka ajri umrah, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan ibadah umrah. Subhanallah. Wa yusannu lirijal faqat, dan disunahkan bagi laki-laki saja, ziyarata kuburul baqi, untuk mengunjungi pemakaman baqi, wa kuburil syuhada, dan mengunjungi pemakaman syuhada, fi Uhud, para sahabat yang gugur di peperangan Uhud, ka qabri Hamzata radhiyallahu anhu, seperti makamnya sahabat Hamzah, paman Nabi SAW, wa ghairihi, dan juga makam sahabat Nabi yang lainnya, wa yusallim alaihim, dan mengucapkan salam kepada mereka, wa yad'u lahum, dan mendoakan kebaikan untuk mereka, li fi'li sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW, idza kana yazuruhum wa yad'u lahum, ketika beliau mengunjungi mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka, wali umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubura, ziarahlah ke kuburan, fa innaha tudzakirul mauta, karena hal itu akan mengingatkan kalian akan kematian. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu, dan Nabi SAW dulu mengajarkan sahabat-sahabatnya, idza zarul kubura, apabila mereka mengunjungi kuburan, an yakul, untuk mengucapkan, assalamu alaikum ahlad diyar, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallahu lahikun, as'alullaha lana walakumul afiyah. Ini adalah doa ketika mengunjungi pemakaman. Ibati fillah, inilah lokasi pemakaman baqi. Tayyib. Hadhihi hiyal amakinul lati, inilah tempat-tempat yang tusra'u ziyaratuha fil Madinah,
yang disyariatkan oleh Islam untuk dikunjungi di kota Madinah. Amal amakinul ukhra, adapun tempat-tempat yang lain, allati yudhannu ba'dul amma, yang disangka oleh sebagian orang awam, anna ziyarataha masyru'atun, bahwa mengunjungi adalah syariat, bahwa mengunjunginya itu disyariatkan oleh Islam. Tempat-tempat lain yang dikira oleh orang-orang awam, disyariatkan oleh Islam untuk dikunjungi. Jadi sebagian orang awam mengira kalau Islam mensyariatkan untuk mengunjungi tempat-tempat berikut ini. Apa saja? Ka mabkarin naqah, tempat minumnya unta. Wa masjidil jum'ah. Wa birul khatim, sumur khatim. Wa biru Uthman, sumur Uthman. Wal masajidis sab'ah. Wa masjidul kiblatain. Fahadhihi la asla laha. Mengunjungi tempat-tempat ini tidak ada dasar dalilnya. Ya, tempat minum untanya Nabi, Masjid Jumat, sumur Khatim, sumur Utsman, Masjid Sab'ah, dan Masjid Kiblatain tidak disyariatkan dalam Islam untuk mengunjunginya. Tapi kalau mau ke sana ya silakan. Namun ingat, Islam tidak mensyariatkannya. Boleh dikunjungi, tapi jangan dikira itu termasuk dalam syariat Islam. Walam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zara hadhil amakin, bahwasanya beliau mengunjungi tempat-tempat ini, au amara bi ziyaratiha, atau beliau memerintahkan untuk mengunjungi tempat ini. Enggak ada dalilnya. Walam yarid an ahadin minas salafis saleh annahu zaraha, dan tidak ada keterangan yang menjelaskan seorang salafus saleh mengunjungi tempat tersebut. Walaysa li ayyi masjidin fil Madinah, dan tidak ada masjid manapun di kota Madinah fadlun khas, yang memiliki keutamaan khusus, illa masjidir Rasul, kecuali masjid Nabi SAW, wa masjid Quba, dan masjid Quba. Di kota Madinah masjid yang punya keutamaan khusus ya cuma dua, Masjid Nabawi sama Masjid Quba. Yang lainnya nggak ada. Berarti yang lainnya sama seperti masjid biasa. Tapi siapa yang pengen berkunjung, pengen tahu, pengen lihat, silahkan, boleh. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang dia anggap adalah ibadah, siapa yang melakukan suatu amalan dan dia menganggapnya sebagai ibadah, laisa alaihi amruna, padahal nggak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka itu tertolak, nggak dianggap ibadah sama Allah. Fayan bagilil muslim, oleh karena itu hendaklah seorang muslim idza zaral Madinah, ketika mengunjungi kota Madinah, an yataqayyad bil amakinil lati tushra'u ziyaratuha, betul-betul berusaha untuk mengunjungi tempat-tempat yang disyariatkan oleh Islam untuk diziarahi. Wa yatajannabal amakinil lati la tushra'u ziyaratuha, dan tidak bersusah payah. Ya, jangan bersusah payah untuk mengunjungi tempat-tempat yang tidak disyariatkan oleh agama Islam. Kalau dia mau mengunjungi ya silakan saja, tapi jangan wah pokoknya harus ke sini nih. Kalau nggak ke sini nanti nggak afdol, nanti hajinya nggak sah, ini salah, keliru. Di kota Madinah yang disyariatkan untuk dikunjungi hanya 3. 1. Masjid Nabawi. 2. Kuburan Nabi. 3. Masjid Quba. Dan yang keempat, khusus buat para laki-laki, mengunjungi kuburan Baqi. Tayyib ahibati fillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa mendatangkan manfaat dan juga barokah. Silahkan ditulis dan dicatat hal-hal yang penting, dan dipertanyakan atau ditanyakan hal-hal yang kurang dipahami. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Waffaqanallahu lima yuhibbuhu wa yardah. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.